Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo skripsiwan, skripsiwati. Kita berjumpa lagi di dalam konten kami, yaitu seminar proposal kuantitatif kelompok kami. Nah, video ini semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat untuk kita semua serta Dan semoga Ibu Andina berkenan memberikan kami nilai A, dan A. Redo, aku punya pertanyaan nih. Nah, pertanyaan apa itu? Kuanti apa yang datif? Kuanti apa ya? Kuanti Nggak apa? tahu, bro. Nggak tahu? Hah? Kuantitatif. Ya. Yeah. Di dalam konten kami ini seakan-akan layaknya seminar proposal. Saya Redo Saputra sebagai pembahas dan rekan saya Anggireldi Davi sebagai menyampaikan hasil proposal penelitian. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Yeay. Baik, sudah dipresentasikan ya rencana penelitiannya. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Mohon disiapkan kertas dan pulpennya ya, supaya kamu bisa mencatat masukan kalau ada revisi proposal penelitian kamu. Baik, oke ya. Nah, tadi apa judul penelitiannya ya? Apa lupa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Nah, rencana penelitian saya berjudul hubungan antara lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Itu judul proposal penelitian saya Pak. Baik, oke. Menarik juga ya penelitian kamu. Saya ingin tahu kenapa kamu tertarik melakukan penelitian ini. Bisa kamu jelaskan atau menceritakan? Iya Pak, saya tertarik sekali melakukan penelitian ini karena berdasarkan hasil data pra-penelitian dengan cara mewawancarai kepala sekolah, guru PAI, serta beberapa peserta didik kelas 10. Nah, berdasarkan hasil pra-penelitian pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 dengan Ibu Ernawati, SPD, selaku kepala sekolah SMA Islamiyah Pontianak, diketahui bahwa jumlah guru PAI berjumlah 1 orang saja di sekolah itu dengan jumlah kelas 4 lokal. Nah, kemudian jumlah seluruh siswa atau peserta didik berjumlah 108 siswa. Kemudian peran guru PAI selain memberikan materi pelajaran di kelas juga ditugaskan sebagai pembimbing kegiatan ekstrakurikuler, itu seperti FEQ, musabaqah tilawat Quran dan rohis. Ya Pak. Nah, selain itu Pak, saya melakukan wawancara kepada guru PAI pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 dengan Pak Tegar Satria Anindin SPD. Diperoleh data jumlah siswa kelas 10 berjumlah 25 orang dengan kemampuan membaca Al-Quran masih kurang lancar, terutama masih bingung mengenai huruf hijaiyah, kemudian tanda baca harokat serta memutus nafas ketika membaca Al-Quran. Kemudian sebelum melakukan proses belajar mengajar di kelas, Pak Tegar ini melakukan tadarus bersama-sama di kelas. Hal ini bertujuan untuk dalam upaya mengatasi sulitnya kemampuan membaca Al-Quran. Pak, nah selain itu saya melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik kelas 10, yaitu Bintang Ayu Anggraini, siswi kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak, bahwa Ayu ini jarang membaca Al-Quran Pak, di luar, di rumah gitu. Nah, di dalam 1 minggu biasanya Ayu ini hanya 1 kali saja membaca Al-Quran pada malam Jumat, yaitu membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi.
Nah, kemudian informasi serupa Pak disampaikan juga oleh Ahim Maulana. Menurut pengakuan Ahim, dirinya juga jarang membaca Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Nah, berdasarkan keterangan saya tadi yang saya sampaikan tadi Pak, nah timbullah ketertarikan saya untuk menuangkan dalam suatu penelitian yang berjudul hubungan antara lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik pada peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Mungkin itu Pak cerita mengapa saya tertarik mengambil judul penelitian ini Pak. Nah Pak, perlu diketahui juga Pak bahwa bukan hanya peserta didik aja yang jarang membaca Al-Quran, tetapi pengalaman saya pribadi pun jarang membaca Al-Quran. Oke, ya. Boleh saja meneliti karena alasan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, tapi ini saja tidak cukup kuat. Coba kamu sebutkan penguatnya atau alasan lain yang membuat penelitian ini penting untuk kamu lakukan gitu loh. Nah, iya Pak, betul sekali. Jadi sebenarnya kenapa saya tertarik untuk melakukan penelitian ini bukan hanya pembelajaran PAI saja Pak yang berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Quran peserta didik, akan tetapi hubungan lingkungan sekolah berperan penting juga dalam kemampuan membaca Al-Quran peserta didik gitu loh Pak. Nah, baik. Nah, pertanyaan saya di sini, apa sih yang didefinisikan dengan lingkungan sekolah dan kemampuan membaca Al-Quran itu? Bisa kamu jelaskan? Sebenarnya Pak, yang didefinisikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik ini merupakan kondisi di mana lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia, kemudian pertumbuhan manusia serta perkembangan yang ada di dalam diri yang ada di dalam dan di luar diri individu. Nah, yang sifatnya mempengaruhi tingkah laku atau perkembangan individu termasuk perkembangan keagamaannya, perkembangan kemampuan membaca Al-Qur'annya dan perkembangan akhlakul karimahnya Pak. Tetapi di dalam penelitian saya terfokus kepada kemampuan lingkungan sekolah itu sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik Pak. Nah, ya Pak, ya. Nah, menurut para ahli ya Pak. Ini saya mengutip menurut Sapri pada tahun 2010 menyatakan bahwa lingkungan juga dapat diartikan dengan segala sesuatu yang ada di dalam dan di luar diri individu yang bersifat mempengaruhi sikap tingkah laku atau perkembangan individu termasuk perkembangan keagamaannya Pak. Nah, itu Pak. Ya. Oh, baik. Ya. Nah, Bapak sini ingin bertanya, apa sih manfaat dari penelitian kamu ini? Bisa kamu jelaskan? Nah, baik Pak. Manfaatnya Pak. Ya Pak. Nah, manfaat penelitian ini, hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana hubungan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Nah, itu manfaat penelitian ini Pak. Oh iya Pak. Ya, baik Pak. Nah, selain itu Pak, dapat dijadikan sebagai informasi dan menambah wawasan tentang bagaimana upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik melalui lingkungan sekolah sebagai sumber belajar Pak. Ya Pak. Nah, mungkin dengan membaca riset saya ini Pak, nantinya akan memiliki gambaran tentang bagaimana hubungan antara lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia ini Pak. Ya Pak, baik Pak. Oke,
Baik. Terima kasih ya atas jawaban kamu. Sangat baik sekali. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kamu, di dalam proposal penelitian konsep kamu ini apa variabel bebas dan variabel terikatnya? Coba kamu jelaskan. Ya, baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Nah, yang menjadi variabel bebas atau variabel independen di dalam proposal penelitian saya ini, adapun yang menjadi variabel bebasnya dalam penelitian ini adalah lingkungan sekolah sebagai sumber belajar, itu sebagai variabel bebas atau variabel independen atau juga disebut sebagai variabel X. Nah, kemudian variabel terikat saya atau variabel independen di dalam proposal penelitian ini yaitu kemampuan membaca Al-Quran, itu sebagai variabel terikat atau variabel dependen atau sering juga disebut sebagai variabel Y. Oke, ya. Dapat saya terima. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kamu menurunkan pertanyaan penelitiannya? Nah, coba kamu sebutkan pertanyaan penelitian kamu. Seperti itu. Pak. Nah, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi Pak, di latar belakang saya yang sudah saya jelaskan di awal tadi, maka masalah umum di dalam penelitian saya nanti adalah bagaimana hubungan antara lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Kemudian saya akan memudahkan saya untuk terarahnya penelitian ini, maka saya buatlah sub-sub masalahnya. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar siswa kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Yang kedua, bagaimana kemampuan membaca Al-Quran peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Nah, yang terakhir Pak, yang ketiga, seberapa besar hubungan antara lingkungan sekolah sebagai sumber belajar dengan kemampuan membaca Al-Quran pada peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak. Nah, mungkin itu Pak, bagaimana cara saya menurunkan pertanyaan-pertanyaannya dari latar belakang, nanti saya turunkan menjadi sebuah pertanyaan umum dan dibagi menjadi sub-sub pertanyaan Pak. Baik itu Pak. Ya. Ini saya lagi buka Google Scholar ini dan saya menemukan judul dan tema yang serupa dengan penelitian kamu ini. Nah, saya ingin tahu apa perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang kamu punya ini. Coba kamu jelaskan. 5 minutes later. Nah, saya juga sudah mencari informasi tentang penelitian saya ini Pak. Ya benar Pak, sebelumnya sudah ada yang meneliti yang serupa dengan penelitian saya ini. Nah, ya bedanya penelitian saya sama penelitian yang sebelumnya, kalau penelitian yang sebelumnya itu terfokus kepada guru pembelajaran Al-Quran hadis, sedangkan penelitian saya terfokus kepada guru PAI Pak, bukan guru Al-Quran hadis. Nah, kemudian di penelitian sebelumnya mereka cakupannya besar Pak, yaitu meneliti seluruh peserta didiknya. Nah, sedangkan di penelitian saya ini, saya hanya terfokus kepada satu kelas saja, yaitu kelas 10. Kalau penelitian sebelumnya itu seluruh peserta didiknya Pak yang diteliti. Kalau saya batasi yaitu kelas 10. Dan juga lokasi penelitiannya Pak, karena lokasi penelitian yang terdahulu itu di luar daerah. Kalau penelitian saya itu khusus di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Mestinya berbeda-beda bagaimana kemampuan peserta didik, bagaimana lingkungan di sekolahan Pontianak sama di sekolah luar Pontianak, itu Pak. Ya Pak. Oke, baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana tentang teknis pelaksanaannya dalam penelitian kamu ini. Di sini bagaimana kamu menentukan populasi dan sampelnya, bisa kamu jelaskan? Baik Pak, tentang bagaimana cara menentukan
populasi dan sampel ya Pak. Oh ya Pak. Nah, di dalam penelitian nanti ya Pak, populasi seluruh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 12 itu berjumlah 108 siswa dengan jumlah 4 lokal. Tetapi Pak, saya hanya terfokus kepada kelas 10 saja Pak yang berjumlah 25 siswa. Hal ini dikatakan saya mewawancarai kepala sekolah, saya mendapat informasi dari kepala sekolah Pak. Nah itu Pak. Nah kemudian penentuan sampelnya Pak, saya menggunakan teknik sampel random sampling. 5 minutes later. Nah, baik Pak. Kemudian penentuan sampelnya saya itu menggunakan teknik simple random sampling. Nah, karena dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi itu saya lakukan secara acak Pak, tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Nah, dengan demikian sampel dalam penelitian saya ini berjumlah 25 peserta didik kelas 10 SMA Islamiyah Pontianak Pak. Sampel saya berjumlah 25 Pak. Baik. Nah, di sini di dalam penelitian kamu menggunakan pendekatan dan jenis penelitian seperti apa? Bisa kamu jelaskan? Nah, baik Pak. Nah, di dalam penelitian saya ini, saya menggunakan penelitian kuantitatif dengan menekankan pada data-data numerik yang diolah dengan metode statistik Pak. Nah, kemudian jenis penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitian ex facto. Itu Pak, metode dan pendekatan dan jenis penelitian yang saya gunakan. Oh, oke. Baik. Siap. Bagus sekali. Nah, di dalam penelitian kamu ini, bagaimana teknik pengumpulan data serta instrumen pengumpulan data kamu seperti apa? Coba kamu jelaskan. Nah, baik Pak. Nah, pada penelitian saya nanti, saya menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, angket atau kuesioner, dan observasi Pak. Nah, sedangkan instrumennya Pak? Oke. Nah, sedangkan instrumennya Pak, saya menggunakan skala Likert Pak, karena untuk mengukur kemampuan membaca Al-Quran peserta didik beserta persepsi guru PAI Pak. Apa Pak skornya? Oh baik Pak, ada skor instrumen skornya yaitu 1 itu tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu Pak. Itu untuk menentukan skor skala Likert saya Pak. Begitu Pak. Ya. Baik. Ya. Bagus. Baik, pertanyaan terakhir saya ingin tahu teknik analisis data kamu itu seperti apa? Bisa kamu sebutkan dan bisa kamu jelaskan? Ya, baik Pak. Nah, teknik analisis data dalam penelitian saya ini, saya itu nantinya menggunakan kuantitatif dengan pendekatan data statistik yang berupa statistik deskriptif. Nah, dan statistik inferensial Pak. Nah, Bapak. Oh ya Pak, benar. Nah, selain itu saya menggunakan analisis data dengan uji validitas dan uji reliabilitas Pak. Mungkin itu Pak teknik analisis data yang saya gunakan di dalam penelitian saya nanti Pak. 5 minutes later. Oke, Sipsiwanti, seru kan video kami? Semoga bermanfaat ya. Do, gimana? Seru tadi? Seru kan? banget. Seru banget kan? Nah, Mungkin diskusi
Iya, betul. Mungkin demikian video dari kelompok kami. Saya Reno Saputra sebagai pembahas dan rekan saya. Anggi Ali Davi sebagai menyampaikan isi proposal penelitian kami. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Sampai berjumpa lagi di video kami berikutnya. Next video, bye Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.